Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dimas Wisnu akan mempresentasikan tentang makalah implementasi ISO 9124 pada pengukuran tingkat keefektifan software web scraping. Mata kuliah kualitas perangkat lunak, dosen pengampu Supriyano Mkom. Disusun oleh Dimas Wisnu, NIM 176501114. Bab 1. Pendahuluan. Latar belakang. Teknologi semakin berkembang seiring meningkatnya kebutuhan yang terjadi. Peranan teknologi di kalangan umat manusia sudah tidak dilakukan lagi. Oleh karena itu, makin banyak dibuat suatu perangkat lunak. Perangkat lunak yang dibangun harus bisa memenuhi kebutuhan seperti pendidikan, bisnis, hiburan, dan kebutuhan pribadi. Dengan dibangunnya perangkat lunak yang berkualitas, mampu memberikan kepuasan kepada penggunanya. Penilaian terhadap sistem perangkat lunak yang sudah ada perlu dilakukan supaya memiliki kualitas yang baik. Penilaian suatu perangkat lunak bertujuan untuk mengukur tingkat kemanfaatan, kemudahan akses, dan kemudahan perawatan baik dari sisi pengguna, pengembang, maupun pemilik perangkat lunak tersebut. Beberapa pendekatan untuk melakukan penilaian kualitas perangkat lunak diantaranya ditinjau dari kualitas internal, kualitas eksternal, maupun kualitas pada saat pemakaian oleh user. Berdasarkan latar belakang di atas, maka dibutuhkan suatu parameter untuk melakukan penilaian terhadap perangkat lunak tersebut. Dalam hal ini, pengukuran penilaian yang digunakan adalah model standar ISO 9124. ISO 9126 sendiri merupakan salah satu standar yang digunakan dalam dasar penilaian terhadap suatu perangkat lunak. Secara umum, perangkat lunak yang akan diukur adalah melakukan pada web scraping. 1.2 Rumusan masalah. Bagaimana pengukuran keefektifan perangkat lunak dengan ISO 9126? B. Parameter-parameter pengukuran dalam evaluasi yang akan dilakukan sesuai dengan model evaluasi standar ISO 9126. Mengetahui cara pengukur keefektifan perangkat lunak dengan sekitar ISO 9126. Mengetahui apakah perangkat lunak yang diukur sudah sesuai sekitar ISO 9126. Software yang akan diukur adalah software web scraping. Pengukuran yang dilakukan menggunakan ISO 9126. Bab 2. Studi pusaka. 2.1 Kualitas perangkat lunak. American Hack Directory mendefinisikan kata kualitas sebagai sebuah karakteristik atau atribut dari suatu sebagai atribut kualitas yang mengacu pada karakteristik yang dapat diukur sesuatu yang dapat dibandingkan dengan yang sudah diketahui. Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas perangkat lunak terdiri dari sudut pandang yang berbeda, yaitu 1. Operasi produk menggunakannya, 2. Revisi produk mengubahnya, 3. Transisi produk memodifikasi untuk bekerja dalam lingkungan yang berbeda. Dengan demikian, ketiga faktor tersebut berpengaruh dalam pendekatan untuk menghasilkan rekayasa perangkat lunak yang berkualitas tinggi, sehingga perlunya jaminan kualitas perangkat lunak sebagai aktivitas pelindung yang diaplikasikan pada seluruh proses perangkat lunak. Kualitas didefinisikan sebagai bentuk penyesuaian dengan suatu persyaratan. Sistem yang berkualitas adalah suatu sistem perangkat lunak yang dapat memenuhi kebutuhan pelanggan dengan cara melakukan semuanya secara benar dari awal. Pengukuran suatu kualitas haruslah memiliki efek yang menguntungkan bagi pelanggan, di mana untuk mencapai tingkat tersebut adalah dengan cara meningkatkan investasi dan juga melakukan pelatihan serta beberapa kegiatan pendukung lainnya yang tentunya dapat meminimalisir kesalahan dan juga dapat memperoleh kembali biaya yang terbuang dengan sia-sia. 2.2 Pengukuran perangkat lunak. Pengukuran merupakan dasar dari setiap disiplin rekayasa dan berlaku juga dalam rekayasa perangkat lunak. Untuk mengevaluasi performa suatu sistem atau proses diperlukan suatu mekanisme atau pengamati dan menentukan tingkat keefisienannya. Melalui pengukuran maka akan diperoleh tingkat pencapaian di dalam proyek perangkat lunak yang sedang diamati. Penilaian yang pengukuran tentang kualitas perangkat lunak dapat ditinjau dari beberapa aspek. Salah satu diantaranya dapat ditinjau dari segi produk dan prosesnya. Pengukuran perangkat lunak dari segi produk mengutamakan kualitas dari produk jadinya, sedangkan pengukuran dari segi proses mengutamakan kualitas dari kematangan proses pengembangannya. Beberapa penelitian telah melakukan hal yang sama dalam penelitian ini, yaitu Febria dan Kemuning pada tahun 2013. Pengukuran menurut IEE adalah ukuran kuantitatif dari tingkat di mana sistem, komponen, atau proses memiliki atribut tertentu, sedangkan pengukuran measure adalah membandingkan kuantitatif dari luasan jumlah, dimensi, dan kapasitas.
Rahman 2011. Pengukuran terjadi ketika pengumpulan dan memulai dilakukan untuk ukuran kuantitatif dari tingkat suatu atribut objek sistem atau proses disebut dengan metrik untuk dapat mengukur kualitas perangkat lunak. Metrik-metrik harus dikumpulkan untuk mendapatkan indikator. Indikator merupakan sebuah metrik atau kombinasi dari beberapa metrik menjadi sebuah informasi utuh terhadap suatu produk. Informasi yang didapatkan dari indikator-indikator tersebut dapat membantu pihak manajemen dalam mengendalikan proses dan produk yang dibuat. KH et al. 2017. Sehubungan dengan perangkat lunak, Umar Faruk 2014 menjelaskan bahwa pengukuran merupakan proses berkesinambungan dalam menetapkan mengumpulkan menganalisa data pada proses pengembangan perangkat lunak dan produk-produknya dalam rangka untuk memahami dan mengontrol proses dan produk dan memberikan informasi yang berarti untuk meningkatkan proses dan produk. Faruk 2014. Dan juga mengelompokkan karakteristik pengukuran yang baik, yaitu keandalan hasil dari proses pengukuran adalah direproduksi. Hasil yang sama didapatkan dari waktu ke waktu dan di seluruh situasi. B. Validitas. Proses pengukuran benar-benar mengukur apa yang dimasukkan untuk mengukur. C. Sensitivitas. Proses pengukuran menunjukkan variabilitas dalam tanggapan ketika ada dalam simulasi atau situasi. Dalam pengukuran yang sangat penting untuk mencapai tujuan manajemen dasar, perbaikan, prediksi kemajuan dan proses. Kemudian software sendiri biasanya diukur untuk melayani tujuan seperti yang dijelaskan oleh Faruk 2014, diantaranya karakteristik, yaitu mengumpulkan informasi tentang beberapa karakteristik dari proses perangkat lunak dan produk dengan tujuan mendapatkan ide yang lebih baik dari apa yang terjadi. B. Evaluasi, yaitu menilai beberapa karakteristik dari proses perangkat lunak atau produk, misalnya berdasarkan sejarah, data dalam lingkungan pengembangan yang sama, atau data tersedia dari sumber eksternal. C. Perbaikan, yaitu dengan menggunakan hubungan sebab akibat untuk mengidentifikasi bagian dari proses atau produk yang dapat berubah untuk mendapatkan efek positif pada beberapa karakteristik yang menarik, dan mengumpulkan data setelah perubahan memiliki setelah dilakukan untuk mengonfirmasi atau diskonfirmasi apakah efeknya positif atau menilai luasnya. D. Prediksi, yaitu mengidentifikasi hubungan sebab akibat antara karakteristik produk dan proses. Pelacakan, yaitu akuisisi mungkin konstan dan teratur informasi tentang beberapa karakteristik perangkat lunak, proses dan produk dari waktu ke waktu untuk understand jika karakteristik tersebut berada di bawah pengendalian akan diaktifkan proyek. F. Validasi, yaitu memvalidasi praktek terbaik didefinisikan eksperimen. 2.2 ISO 9126. ISO atau ESG 9126 Computer Software Engineering dibangun oleh International Organization for Standardization ISO pada 1991 sebagai framework evaluasi kualitas perangkat lunak, dan diperkenalkan pada tahun 1991. Standar ini bertujuan untuk menentukan model kualitas perangkat lunak dan perangkat pedoman untuk mengukur karakteristik yang dengan pada 1985 perkembangan ISO atau IEC 9126 dimulai Bahmal Khanhali Akbar 2009. Pada penelitian menjelaskan bahwa ISO 9126 merupakan bagian dari standar ISO 9000 yang penting untuk digunakan sebagai penjamin kualitas perangkat lunak. ISO 9126 mendefinisikan kualitas sebagai karakteristik dari entitas yang mempunyai kemampuan memuaskan dan memenuhi kebutuhan pada IAC. ISO 9126 memiliki 6 karakteristik dari 22 sub karakteristik yang ditunjuk oleh gambar 1, yaitu ada functional, reliabilitas, efisiensi, manageability, probability. Model ISO atau IEC 9126 mendefinisikan 6 karakteristik umum. Setiap karakteristik ini memiliki subkarakteristik sebagai acuan evaluasi perangkat lunak yang dibagi lagi menjadi beberapa subkarakteristik. Karakteristik ISO IEC yang diteliti dalam penelitian ini adalah functionality, reliability, usability, efisiensi. Berikutnya adalah penjelasan masing-masing faktor subfaktor kualitas yang terdapat pada model.
1. Fungsional. Faktor ini berhubungan dengan beberapa jauh sebuah perangkat lunak dapat memenuhi kebutuhan penggunanya. Suitability berhubungan dengan tingkat kemampuan dan kelayakan dari sebuah perangkat lunak untuk mendapat penyediaan fungsionalitas untuk kebutuhan yang spesifik. Akurasi berhubungan dengan kemampuan sebuah perangkat lunak untuk dapat memberikan hasil yang benar dan sesuai dengan fungsi yang dijalankan. C. Interoperability menggambarkan tentang kemampuan sebuah perangkat lunak untuk dapat berinteraksi dengan sistem yang lain dengan sistem tertentu. C. Security berhubungan dengan keamanan memiliki oleh perangkat lunak. Functionality compliance. Fungsi menggambarkan tentang kesesuaian antar fungsionalitas yang ada pada sebuah perangkat lunak. 2. Reliability berhubungan dengan keadaan atau beberapa baik tingkat pelayanan sebuah perangkat lunak apabila digunakan dalam kondisi tertentu. Yang terdapat adalah maturity berhubungan dengan kelayakan sebuah perangkat lunak. Fault tolerance yaitu merupakan superiority yang menggambarkan tentang seberapa jauh perangkat lunak dapat memberikan toleransi kegagalan kesalahan yang terjadi. C. Recovery subfaktor ini merupakan berhubungan dengan kemampuan sebuah perangkat lunak untuk dapat membangun kembali kinerja dan memulihkan data baik secara langsung maupun secara tidak langsung. D. Reliability compliance berhubungan dengan kesesuaian antara tingkat pelayanan yang diberikan oleh perangkat lunak dengan aturan standar yang digunakan pada setiap perangkat lunak yang memiliki tipe yang sama. 3. Usability berhubungan dengan seberapa baik perangkat lunak yang dapat dipahami, pelajari, dan digunakan. Understandability subfaktor ini berhubungan dengan beberapa jauh sebuah perangkat lunak dapat dipahami untuk mengguna baik dapat secara konsep, logis, dan pendapat menggunakan perangkat lunak tersebut. B. Learnability menggambarkan tentang sebuah perangkat lunak. Operability berhubungan dengan seberapa jauh dapat mengaplikasikan sebuah penggunaan analisis subfaktor tentang bagi penggunanya. Usability complex faktor ini berhubungan dengan kesesuaian dan kegunaan lunak dan dengan standar yang digunakan untuk perangkat lunak sejenis lainnya. 4. Efisiensi. Faktor efisiensi berhubungan dengan efisiensi dari beberapa sumber daya yang digunakan oleh sebuah perangkat lunak. Yang terdiri dari A. Time buffer, B. Resource utilization, C. Efficiency compliance. 5. Maintainability yang terdiri dari beberapa yaitu analyzability berhubungan dengan seberapa jauh perangkat lunak dapat dianalisis. Hal ini merupakan analisis kekurangan penyebab kegagalan atau diketahui bagaimana yang diperlukan dimodifikasi. B. Changeability berhubungan dengan beberapa baik perangkat lunak dapat diubah. Upaya ini diperlukan untuk memodifikasi, menghapuskan kesalahan atau perubahan lingkungan. C. Stability subfaktor ini berhubungan dengan stabilitas sebuah perangkat lunak yang memungkinkan untuk menyimpulkan resiko atau efek taruhan modifikasi. D. Testability menggambarkan tentang bagaimana perangkat lunak dapat diuji. Hal ini untuk menyimpulkan tentang upaya yang diperlukan untuk memvalidasi perangkat lunak dan mencakupan pengujian. Maintainability compliance. Hal ini berhubungan dengan kesesuaian antara pemeliharaan yang disesuaikan terhadap perangkat lunak dengan standarisasi yang terdapat pada pemeliharaan perangkat lunak lainnya yang sejenis. 6. Portability menggambarkan tentang kemampuan sebuah perangkat lunak untuk dapat berpindah dari sebuah lingkungan atau sistem ke sistem lainnya. Adaptability subfaktor ini berhubungan dengan beberapa jauh sebuah perangkat lunak dapat beradaptasi dengan perubahan lingkungan atau sistem yang berbeda. Instability menggambarkan tentang seberapa baik perangkat lunak dapat digunakan atau sistem tertentu. Existence. D. Replayability berhubungan dengan bagaimana sebuah perangkat lunak dan menggantikan perangkat lunak lain. Probability compliance berhubungan dengan kesesuaian antara hubungan yang dapat dilakukan oleh sebuah perangkat lunak dengan standarisasi probability terdapat pada perangkat lunak lain yang sejenis. 2.3 Website. Situs web atau yang sering disingkat website merupakan sebuah sebutan bagi sekumpulan halaman web yang dapat umumnya merupakan sebuah sebagian dari suatu nama domain atau subdomain pada World Wide Web. Bersifat statis apabila informasi website tetap jarang berubah
Informasi source hanya dari pemilik website, bersifat dinamis apabila isi website selalu berubah-ubah, dan isi informasi interaktif dua arah berasal dari pemilik serta pengguna website. Website dilihat sebagai sebuah produk yang memiliki fitur berbeda dari produk perangkat lunak tradisional. Kualitas sebuah website mirip dengan seperti definisi kualitas. Konsep secara luas tidak dapat didefinisikan dalam pendapat penggunaan sebuah website harus mudah digunakan, easy to use, mudah dimengerti, easy to understand, dibekali dengan fungsionalitas yang diperlukan dan bantuan navigasi, desain, dan pengembangan. Sebuah website memasukkan beberapa bidang, diantaranya arsitektur informasi, navigasi, psikologi informasi, interaksi manusia, komputer, dan desain grafis. E-commerce. London mendefinisikan electronic commerce sebagai the power of buying and selling goods electronically by consumers and from company to company through computerized business transaction. Dari definisi tersebut disimpulkan 3 hal. Yang pertama, adanya proses baik penjualan maupun pembelian. Yang kedua, adanya konsumen atau perusahaan. Yang terakhir, jaringan penggunaan komputer secara online. Ada yang sekedar menggunakan email untuk bagian tertentu, misal diterapkan pada bagian penjualan, tetapi ada juga menggunakan halaman web menampilkan profil perusahaan dan produknya. Beberapa perusahaan bahkan menggunakan e-commerce secara terintegrasi untuk semua transaksinya, baik pemesanan, pembayaran, sampai ke pengiriman produk. MADA 2000. E-commerce sebetulnya dibagi menjadi 6 golongan, yaitu business to business, yaitu perusahaan menjual produk jasa kepada perusahaan lainnya. Business to consumers, yaitu jenis e-commerce ini sebuah perusahaan menjual produk atau jasa kepada konsumen. 3. Consumer to consumer, yaitu membeli barang bekas orang lain. 4. Consumer to business, kebalikan dengan B2C. E-commerce B2B, C2B ada skenario di mana seorang menjual produk kepada sebuah perusahaan. 5. Business to A, administration. Model e-commerce ini mirip dengan B2B, tetapi pelakunya adalah bisnis dan lembaga pemerintah. Contoh, jasa pembuatan website untuk sistem administrasi online. Consumer to public administration, C2A. Jenis e-commerce ini berjalan seperti C2B, namun transaksi yang dilakukan individu, lembaga, pemerintah. E-commerce dengan model C2A jarang ditemui di Indonesia. Daya e-commerce ini terjadi karena 1. Efisiensi, 2. efektif. 2.6 Web scraping. Bing 2011 menyatakan bahwa web mining, pertambangan web, seringkali dapat disebut web extraction atau web scraping, bertujuan untuk menemukan informasi yang berguna atau pengetahuan dari struktur hyperlink web, konten halaman pengguna, data berdasarkan jenis utama dari data yang digunakan dalam proses pertambangan web. Maka pertambangan web dapat dikatakan menjadi 3 jenis: pertambangan struktur web, pertambangan konten web, pertambangan penggunaan web. Web scraping berkaitan erat dengan pengindikasian web yang indeks konten web menggunakan bot dan merupakan teknik universal yang diadopsi oleh kebanyakan mesin pencari. Baliknya, penggores web lebih memfokuskan pada transformasi konten web yang tidak terstruktur, biasanya dalam format HTML, menjadi data terstruktur yang dapat disimpan. Dalam penerapannya, web scraping juga berguna untuk mendapatkan data dalam bentuk teks dari situs web lainnya, dan dalam jumlah yang relatif besar. Untuk mendapatkan format data teks tersebut, maka format yang dapat digunakan adalah format data XML yang digunakan sebagai konten data yang kemudian ditampilkan kemudian dalam situs menggunakan datascape dari situs web lainnya. W3School.org menyatakan bahwa XML merupakan bahasa markup untuk dokumen yang berisikan informasi yang terstruktur. Informasi yang terstruktur berisi kata-kata, gambar, dan beberapa indikasi peran yang dimainkan konten. Teknik scraping dapat dilakukan diantaranya menggunakan analisa HTML DOM, dokumen, dan dengan menggunakan teknik pemrograman regular ekspresi. Kedua teknik ini mempunyai keunggulan sendiri yang memberikan hasil yang tidak jauh berbeda.
Web scraping memiliki sejumlah langkah sebagai berikut. 1. Create scraping template. Membuatkan program mempelajari dokumen HTML dari website yang akan diambil informasinya untuk tag HTML yang mengapit informasi yang akan diambil. Explore set navigation. Membuat programan mempelajari teknik navigasi pada website yang akan diambil informasinya. Automate navigation action berdasarkan informasi yang didapat angka 1 dan 2 di atas. Aplikasi web scraper dibuat untuk mengotomatisasi pengambilan informasi dari website yang ditentukan. 4. Extend data package history. Informasi yang dapat dari langkah 3 disimpan dalam table atau table database. Manfaat dari web scraping ialah agar informasi yang dikeruk lebih terfokus sehingga memudahkan dalam melakukan pencarian suatu ataupun mengembangkan teknik web scraping, yaitu dengan cara pertama membuat programmer mempelajari dokumen HTML dari website yang akan diambil informasi untuk di tag HTML. Tujuannya ialah untuk mengambil informasi yang diambil. Create scraping template. Setelah itu pembuat melakukan mempelajari teknik navigasi pada website yang akan diambil informasinya untuk ditirukan pada aplikasi web scraping yang akan dibuat. Kemudian aplikasi web scraping akan mengatakan informasi yang didapat dari website yang telah ditentukan. Automate navigation. Teknik web scraping dibagi menjadi 4, yaitu 1. Web parsing HTML. Parsing HTML adalah suatu teknik yang digunakan dalam parsing. Biasanya parsing HTML dilakukan melalui JavaScript dan menargetkan halaman HTML linear dan nested. 2. Parsing DOM. Content style dan struktur file XML didefinisikan dalam DOM kependekan dari dokumen object model. Scrapers yang ingin mengetahui cara kerja internal halaman web dan mengekstrak script yang berjalan di dalamnya biasanya memilih untuk melakukan web scraping melalui parsing DOM. Node spesies dikumpulkan menggunakan parser DOM dan alat-alat expert membantu proses scraping sebuah halaman web. Expert 3 expert yaitu XML page language atau lebih dikenal istilah page adalah bahasa query yang bekerja di dokumen XML. 4. Google Docs. Google Sheets juga ternyata digunakan sebagai alat scraping loh. Halaman ini adalah salah satu alat scraper yang populer di Google Sheets sendiri. Anda bisa memanfaatkan fungsi import XML untuk melakukan scraping data dari website. Bab 3. Pembahasan. Hasil dari penelitian ini adalah berupa pengimplementasian web scraping pada e-commerce pada kajian pustaka yang telah dipetakan di ISO 9126. Secara umum pada poin 1 pada faktor ISO 9126 dipetakan menjadi aspek functionality karena meliputi kemampuan perangkat lunak untuk menyediakan fungsi sesuai kebutuhan pengguna. Kemudian pada nomor 2 sampai 3 dipetakan menjadi aspek usability karena mencakup kemampuan perangkat lunak untuk dipahami, dipelajari, digunakan dan menarik pengguna. Pada aspek fungsional, poin-poin pertanyaan yang diajukan kepada responden dari sisi pengguna adalah tingkat kepuasan pengguna terhadap permainan yang dimaksud, sedangkan pertanyaannya kepada responden dari sisi penggunaan yang juga pengalaman sebagai pengembangan adalah lebih ke arah bagaimana pengembang membuat permainan ini berfungsi dengan baik dan adakah celah-celah yang sekiranya dapat menyebabkan permainan menjadi malfungsi. Berikut adalah tabel menjadi acuan pembahasan. Tabel 1, tabel karakteristik dan subkarakteristik. Karakteristik functionality, subkarakteristik ada suitability, accuracy, intercommunity, compliance, security. Explanation, latihan. Bisakah perangkat lunak melakukan tugas yang diperlukan? Apakah hasilnya seperti yang diharapkan? Bisakah sistem berintegrasi dengan sistem lain? Apakah sistem ini memenuhi standar? Apakah sistem mencegah akses yang tidak sah? Reliability, maturity, fault tolerance. Apakah sebagian besar kesalahan dalam perangkat lunak telah diatasi waktu? Apakah perangkat lunak mampu menangani kesalahan? Dapatkah perangkat lunak melanjutkan bekerja dan mengembalikan dan menghilangkan serta kegagalan? Usability terdiri dari sub faktor yaitu understandability, learnability, operability, efficiency. Apakah pengguna memahami cara menggunakan sistem dengan mudah? Bisakah pengguna
belajar menggunakan sistem dengan mudah? Bisakah pengguna menggunakan sistem tanpa banyak usaha? Apakah antar muka terlihat bagus? Efisiensi, yaitu terdiri dari dua, yaitu tim behavior, resource utilization. Seberapa cepat sistem memproses? Apakah sistem memanfaatkan sumber daya secara efisien? Maintainability, analysis, changeability, stability, testability. Bisakah kesalahan dapat mudah didiagnosis? Bisakah perangkat lunak dimodifikasi dengan mudah? Bisakah perangkat lunak terus berfungsi jika ada perubahan? Portability yang terdiri dari adaptability, instability, conference, reliability. Bisakah perangkat dipindah ke lingkungan lain? Bisakah perangkat lunak diinstal dengan mudah? Apakah perangkat lunak memenuhi standar probabilitas? Bisakah perangkat lunak itu dengan mudah menggantikan perangkat lunak lain? Berikut ini adalah perangkat lunak yang digunakan untuk mengimplementasikan web scraping. Fitur dari cache web scraping yaitu menu. From web scraping terdiri dari from text, button scraping, button open web, dan button exit. Font text pada tampilan web scraping, font text digunakan untuk menampilkan output dari hasil web scraping yang sudah diolah. Button open web, di button open web digunakan membuka website tujuan yang dilakukan scraping. Button scraping digunakan memulai proses eksekusi pada web scraping yang hasilnya ditampilkan pada web text. Button exit digunakan untuk keluar dari aplikasi web scraping. Functionality, pada bagian fungsionalitas yang mana berfokus pada subkriteria yang digunakan untuk menjawab dari masalah yang ada pada tabel 1. Tabel 2.1 penilaian karakteristik fungsionalitas terdiri dari suitability, dapat membuka website tujuan, dapat membuat hasil scraping. Akuransi, dapat mengirimkan hasil scraping dengan sesuai, mampu mendapatkan hasil yang diharapkan dalam web scraping. Compliance, sistem yang digunakan dapat memenuhi standar web scraping. Berikut ini adalah hasil tampilan dari aplikasi web scraping. Dalam makalah ini penulis menggunakan untuk PBL sebagai sampel kemeja. Tampilan sebelum web scraping. Tampilan website yang dituju. Tampilan proses scraping, dapat dilihat gambaran scraping yang ditampilkan sesuai dengan halaman website yang ditampilkan pada gambar 5. 3.2 Reliability, pada sistem reliability yang mampu berfokus pada greater maturity fault tolerance. Reliability persepsi web scraping tentang keadaan sistem, fungsi sistem bebas kesalahan. Fault tolerance mampu untuk mempertahankan proses kerja apabila terjadi kesalahan perangkat lunak. Respons sistem terhadap data input yang tidak valid. Usability, pada bagian usability yang mana terfokus pada subkriteria instability dan stability dan compatibility. Tabel 3.2 menunjukkan penilaian karakteristik stability, yaitu dengan subkriteria understability, yaitu dapat menjawab konsisten terhadap tata letak, fungsi tombol, kemudahan memahami informasi yang disediakan oleh sistem. Reliability, tingkat kesulitan yang saat belajar mengoperasikan sistem, tingkat kesulitan saat menjalani fitur-fitur baru secara coba-coba. Operability, tingkat kemudahan tugas yang dapat dilakukan seperti melakukan scraping. Logika dan kejelasan di mana urutan layar disajikan, tingkat kemudahan saat memperbaiki kesalahan sistem. Attractiveness, tampilan antar muka kurang menarik tapi mudah untuk dipahami. 3.4 efisiensi, yang mana berfokus pada subkriteria tim behavior dan dalam melakukan penerapan dan efisiensi waktu yang digunakan. Tim behavior menyediakan waktu respon yang memproses dan tingkat output yang tepat, cari operasi dan informasi dengan lambat, memerlukan kapasitas memori yang cukup untuk menyimpan data ketika melakukan scraping. 3.5 Maintainability, pada bagian maintainability mana berfokus pada subkriteria unstability, stability, testability dalam melakukan penerapannya, yaitu maintainability analyzability mampu memberikan informasi jika terjadi kesalahan, mampu menampilkan kesalahan yang terjadi. Stability, respon yang diperlukan tergantung kecepatan internet. Testability dapat menampilkan data dengan tepat. 3.6 Probability, pada bagian
Probability berfokus pada bagian ini penilaian karakter probability itu adaptability mampu beradaptasi sesuai dengan OS yang digunakan. Instability mampu dijalankan dengan mudah. Conformance perangkat lunak sudah sesuai dengan standar probabilitas yang ada. Replaceability dapat mengaktifkan perangkat lunak lain karena mudah dan simpel digunakan. Bab 4. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan dan pernyataan ini dapat ditentukan bahwa pengukuran web scraping yang dilakukan berdasarkan standar ISO 9126 melalui kriteria-kriteria seperti functionality, reliability, usability, efficiency, maintainability, probabilitas dapat berjalan dengan baik. Dari hasil pengukuran kualitas perangkat lunak yang dilakukan menggunakan standar ISO 9126 melalui kelayakan uji coba dapat disimpulkan bahwa penggunaan web scraping telah memenuhi standar ISO 9126 dapat digunakan secara efisien. Saran yang dapat diberikan oleh penulis yaitu pengujian yang dilakukan terhadap implementasi standar ISO 9126 bisa didapat dikembangkan untuk lakukan pengujian di perangkat lunak lain. 2. Pengujian perangkat lunak web scraping dapat dilakukan dengan model yang lain.